Halo everyone, Shalom. Shalom, Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Brandon. dan saya Calvin. Kami berdua sangat bersyukur dan penuh antusias untuk memberikan informasi bagaimana coronavirus telah mempengaruhi negara di mana kami tinggal saat ini, yaitu Amerika Serikat, dan apa saja hal-hal terkini yang diambil oleh pemerintah sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi coronavirus bersama dengan seluruh masyarakat Amerika, termasuk kami masyarakat imigran dari Indonesia yang ada di Amerika. Dan oleh karena itu tentu ada beberapa hal yang sangat penting hari ini yang diambil oleh pemerintah Amerika, ya. Dan salah satu hal yang terpenting dan sangat mengejutkan ialah Presiden Donald Trump sejak hari ini, hari Jumat, telah memutuskan bahwa Amerika dalam menghadapi coronavirus saat ini sedang dalam national emergency. Jadi dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kedaruratan secara nasional. Ini mengejutkan dan mengingat bahwa memperhatikan juga dampak dari coronavirus sejauh ini di Amerika dengan data berdasarkan Worldometers, info sudah melonjak sangat luar biasa, meningkat, increase. Hari ini total cases, total dari penyebaran virus ini sudah 2.289, dan hari ini ada 9 orang yang meninggal oleh karena kasus ini. Ini sangat parah, ya. Dan oleh karena itu Trump memutuskan bahwa mulai hari ini pemerintah Amerika betul-betul serius mengerahkan semua medis, teknologi yang mereka miliki dalam dunia kesehatan, tetapi juga ada hal yang lebih penting. Nah, mungkin Kak Calvin akan jelaskan sesudah ini. Tentu sekarang dengan pemberlakuan national emergency ini atau darurat nasional sangat berpengaruh ketika dalam orang bekerja, waktu kita bekerja di tempat kerja pun melihat kegusaran, kekhawatiran orang-orang yang lalu lalang ini di salah satu mall di Amerika, khususnya di New Jersey di sini. Bagaimana dengan menggunakan masker, dengan batuk kecil pun dari orang-orang di sekitar, semua langsung cari siapa yang batuk, siapa yang ini. Jadi sangat berpengaruh. Dan datang ke hari ini ketika pemberlakuan national emergency ini, dampaknya sudah semakin terasa bahkan ke gereja, ke orang sebagai orang percaya. Dan itu sangat menjadi perhatian bahwa pemerintah dalam hal ini, dalam pemberlakuan khususnya di Amerika, yang bagaimana pemberlakuan dari pemerintah itu harus diterapkan secara sistem, baik dari pemerintahan, administrasi pemerintahan, maupun harus diikuti sampai kepada organisasi-organisasi di dalam sosial atau gereja, termasuk gereja sekalipun, yang dimana beberapa gereja sudah menyatakan akan tutup pada hari Minggu ini untuk Sunday service. Dan mereka memiliki alternatif way untuk melaksanakan ministry, untuk do day ministry. Mereka buka ministry secara online. Nah, kita juga sedang menanti apa yang akan terjadi hari Minggu nanti. Bahwa ini gereja, ya mungkin saya tidak akan membahas di sini tentang gereja postmodern, ya. Tapi yang hari Minggu nanti kita akan melihat bahwa ada mega church yang ada di Amerika ini akan membuka online ministry, bahwa pendeta mereka mungkin cuma di rumah dan membuka di website atau di YouTube untuk online, untuk streaming, dan jemaat mereka akan menonton, mengikuti ibadah, mengikuti semua pujian, penyembahan, sermon, doa, itu hanya melalui
media sosial. Media sosial. Iya, pemberlakuan aturan-aturan ini sebenarnya ketika dikeluarkan betul-betul malam kelihatannya menambah kepanikan, menambah kekhawatiran, karena dengan pemberlakuan saat ini pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang ada yang attendance-nya itu ada 250 orang itu sudah dianjurkan untuk tidak dilaksanakan atau dibatalkan. Jadi dampaknya memang luar parah. biasa. Tapi dengan adanya virus corona ini menjadi satu refleksi besar, dan tanggal 15 Maret nanti Amerika lewat Presiden Donald Trump telah menetapkan bahwa tanggal 15 Maret ialah National Prayer. Ya, National Prayer of Day. Ya, jadi National Day of Prayer. Jadi itu hari doa senasional Amerika. Nah, ini juga sangat luar biasa mengingat sejarah Amerika. They have a history with based on in God we trust. Dalam Tuhan kita percaya, betul-betul totally surrender in God. Dan mudah-mudahan kita akan melihat bagaimana refleksi-refleksi yang akan dilakukan oleh pemerintah, bahwa mereka bukan saja berharap untuk mengerahkan semua human resource, sumber daya manusia yang mereka miliki untuk mengatasi virus corona melalui media-media kesehatan, teknologi yang mereka gunakan, tapi ternyata ada satu action yang sangat real, yang sangat nyata, yaitu presiden sendiri yang menyampaikan harus ada hari doa senasional. Di situ menjadi penting karena di sini nampak bahwa apa yang mau dimunculkan di sini adalah kita juga perlu menyaksikan iman, dalam hal ini lewat kita berlakukan itu hari berdoa tanpa memandang agama sebenarnya. Ketika Trump menyatakan ini dan sebagainya, hal itu. Dan ya kita percaya bahwa virus corona ini hanya dapat teratasi ya dengan tentu karena pertolongan Tuhan, ya, karena kedaulatan Tuhan. Karena dengan kemampuan manusia kita sangat lemah, kita sangat sulit untuk mengatasi natural disaster ini, katastrofik yang huge, yang besar bagi Amerika dan juga bagi dunia, ya. Dan ada beberapa refleksi yang saya dan Kak Calvin akan berikan berdasarkan Alkitab untuk menanggapi virus corona dan penyebarannya, bahkan dampaknya, sehingga iman kita terus akan bertumbuh. Dan kita sebenarnya kejadian-kejadian ini akan menjadi penting karena kejadian ini menyerang siapapun, tidak memandang dia orang kaya, dia orang miskin, dia memiliki jabatan ataupun tidak memiliki jabatan, dia ya dengan status sosial apa, tidak memandang, karena virus corona ini mematikan siapa saja ya. Siapa saja. Dan ya mungkin Kak Calvin akan sharing yang menarik, karena apa yang jadi sekarang digumuli oleh jemaat, dalam hal ini gereja, muncul pertanyaan-pertanyaan dari jemaat, gimana dengan torang hari Minggu ini, apa torang ada ibadah, gimana bagaimana dibicara torang mau beribadah dengan bersekutu ini hadir ketika ada gereja-gereja lain yang sudah tutup ya. Mungkin yang kita mau angkat ini bisa dihubungkan karena ini berasal sumber artikel atau kesaksian ini datang dari seorang pastor yang sekarang melayani di Milan, di Italia, di mana negaranya sudah lockdown terlebih dahulu. Bukan lagi national emergency, ini lockdown karena kita tahu dari berita-berita bahwa di luar dari Cina, sekarang Italia yang memiliki peningkatan yang sangat pesat, baik dari segi yang kedapatan positif maupun dalam orang-orang yang meninggal dunia. Jadi apa yang mau dia sampaikan di sini bahwa dalam
situasi-situasi ini, sebagai orang percaya atau orang bisa melihat apa yang nampak, yang muncul, yang kita takutkan, yang kita khawatirkan sebenarnya adalah sesuatu yang dalam pandangan kita sebagai manusia dan dunia. Yang muncul saat ini adalah satu kata takut. Tetapi orang percaya tentu orang berpegang kepada firman Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayat 7 bilang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dimana ketakutan yang muncul ini, kita melupakan bahwa seakan-akan ada yang dipikirkan atau yang mungkin terjadi di masyarakat atau di orang sebagai manusia adalah, apa Tuhan bekerja? Apa Tuhan mengontrol ini? Jawabannya tentu Tuhan mengontrol semua ini. Tuhan mengontrol apa yang terjadi. Jadi wow. Sangat kesaksiannya yang dia sampaikan yang sangat berkesan dan juga semacam mengingatkan ketika dia bilang bagaimana dengan tertutupnya akses segala sesuatu mereka di sana di Italia dan gereja-gereja yang tutup ini, dia secara pastor otomatis dia mencari cara, harus lebih kreatif. Dan dalam hal ini dia membagikan sermon secara online, dan yang nampak adalah dari apa yang dia bagikan ini banyak yang mengakses sermon. Kita tahu bersama Italia mayoritas itu Katolik. Katolik. Dan dalam dia sebagai jemaat yang dari Protestan, tentu ini sesuatu angka yang bagi mereka angka yang luar biasa bahwa viewers yang ada banyak. Melalui sedangkan jemaat mereka ini cuma sedikit. Dan ada yang sampai reach out dorang bertanya-tanya tentang gereja ini. Jadi di sini bahwa ungkapan terima kasih yang dorang sampaikan akan Injil, akan kebenaran yang disampaikan lewat gereja ini dari pastor yang ini. Bahwa di tengah-tengah coronavirus yang merebak, Tuhan menggunakan firman-Nya juga untuk menyebar di kalangan ini. Jadi di saat coronavirus menyebar firman Tuhan semakin juga tersebar. Nah, ini wow. Itu luar biasa. Dan begitu God untuk hal itu. Di mana dia bilang pun dari sejarah sampai orang ada sampai sekarang ini, itu melewati banyak hal. Wabah, perang-perang, segala macam bencana yang terjadi. Itu menandakan bahwa Tuhan bekerja. Tuhan mengontrol segala sesuatu. Hingga ada orang sampai saat ini. Apalagi gereja dalam hal ini. Jadi tidak usah takut. Kita punya iman, kita punya roh yang membangkitkan kekuatan bagi orang percaya. Ya. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, memang kita memiliki satu pengharapan, yaitu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, sehingga apa yang terjadi memang betul, begitu banyak orang yang menderita, mati. Kita juga sangat empati dalam wujud humanity. Namun melihat firman Tuhan bahwa semakin begitu banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami, ini semakin menguji iman kita. Apakah kita akan semakin berharap kepada Tuhan, atau kita berharap pada hal-hal yang lain untuk memproteksi diri kita, untuk melindungi diri kita. Padahal yang paling penting selama kita menjadi pilgrim di dunia ini, menjadi peziarah di dunia ini,
ialah kita percaya kepada Yesus, kita hidup di dalam Yesus, kita mati dalam Yesus, dan kita bangkit di dalam Yesus. Ya, itu yang paling penting, ya. Harapan dan kepercayaan diri kita atau rasa yakin orang nggak perlu takut itu, Ya. ingat, itu bukan bergantung pada orang situasi, Iya, iya. tetapi itu bergantung pada siapa. Iya. Siapa itu Kristus That's not yang depend adalah Tuhan. It's not depends on our circumstances. But But in Jesus Christ, yeah, yang God mati, decision. yang bangkit, dan juga yang menyediakan Tempat. Iya. Ini bukan trompet tampak. Ini bukan tempat tampak. Itu- Jadi Itu perlu don't worry. ditekankan. Ini tentu akan menjadi refleksi, dan mungkin dari saya, kalau orang buka Alkitab Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke 25, di sana jelas sekali apa yang menjadi pengalaman dari para murid dan Tuhan Yesus sendiri ketika berada di dalam perahu dan dengan murid-muridnya mereka akan bertolak ke seberang danau. Ternyata terjadi natural disaster, angin ribut. Jadi angin ribut juga itu sebenarnya memiliki pengertian yang sama, sekalipun tentu dalam wujud yang berbeda. Tapi itu natural disaster. Ketika murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri akan bertolak ke danau, angin ribut tiba-tiba menghantam mereka dan Yesus sedang tertidur. Dalam konteks kita saat ini, mungkin banyak orang ateis dan skeptis bertanya, apakah Roh Kudus sedang tidur? Tadi tweet menarik. Dia bilang begini. Ini pandangan dari ateis. Dia bilang begini. Dia nak percaya Tuhan karena Tuhan itu mengadili, Tuhan itu menghukum secara adil. Dia nggak percaya. Jadi ini kelihatan Tapi kemarahan. hari-hari ini banyak dari orang bilang bahwa apa kata yang dalam istilah kalau dunia Mother Nature. Oh ya, Mother Nature katanya lagi marah. Jadi di saat yang bersamaan mereka mengakui bahwa ada kuasa lain di selain manusia. Itu Tuhan. Iya, secara Tapi metafisikal. Orang bilang itu. Jadi metafisikal, sesuatu yang di luar fisik dunia ini, mereka mulai mengakui hal tersebut bahwa ada kuasa lain, ada kuasa lain, ada ya, yang mengontrol. yang di mengontrol. dunia. Di satu sisi ketika orang menolak ada kuasa lain karena orang melihat Tuhan itu adil, itu dorang. Dan itu yang membuka cakrawala mereka berpikir, ya. Dan sebagaimana yang kita balik dalam Lukas 8 ini, ketika Yesus tertidur, angin ribut sapu pada orang pe kapal, murid-murid datang sebangun pa Tuhan Yesus, ya. Hampir murid-murid bilang, guru, torang semua binasa. Sama dengan kejadian, ya, hari ini ketika torang dapat coronavirus, ya. Semua dalam hati, semua binasa, torang semua mati. Dan Yesus bangun, lalu Yesus cuma bilang begini ke angin, dan mungkin cuma teduh, selesai, ya. Karena di Alkitab sendiri cuma bilang, lalu Yesus bangun, menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan teduh, selesai, ya. Artinya apa? Ini menjadi ujian iman bagi kita. Kepada siapakah orang berharap? Di manakah tempat dan jawaban itu? Ternyata satu-satunya cuma Yesus, ya. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya sendiri yang sudah mengikuti dia, di manakah imanmu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Where your faith, ya. Atau where your put your faith, ya. Di mana ngana put ngana pe faith. Ya, selama ini ngana iko pa kita, ternyata ngana masih takut mau kehilangan ngana pe diri. Bahkan dia bilang, tuh guru semua mati tuh orang, semua binasa tuh orang, bangun jo, tuh tolong buat orang, ya. Dan akhirnya ketika Yesus bilang begitu, di manakah imanmu, di manakah kepercayaanmu,
dorang jadi takut dan heran. Takut dan heran ialah mereka melihat bahwa sosok Tuhan Yesus ialah satu-satu jawaban, dan hanya kepada Dialah mereka harus sungguh-sungguh takut dan sungguh-sungguh heran terhadap perbuatan-perbuatannya. Nah, jadi begitu ya bagaimana cara kita untuk melihat bahwa peristiwa natural disaster tentunya ini menjadi peristiwa refleksi iman bagi orang percaya untuk semakin ya spiritual disiplin itu mesti harus ditingkatkan, Dan ketekunan tentu. ketekunan, perseverance of the saint, The saint. ya, ketekunan kita sebagai orang percaya supaya kita hidup dalam kekudusan, in holiness and in purity. Jadi dalam kekudusan dan dalam kemurnian, sehingga dalam kehidupan kita terus menjadi berkat, kita memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitaran kita dengan firman, bukan hanya dengan stay calm or cool down or don't be panic. Mari kita sebarkan firman Tuhan karena ini saatnya. Ini saatnya. Di saat coronavirus spreading We all need over to the world, spreading this is the time for Yeah. us to spread the Spreading. good news, spread the Christ gospel, virus. the Christ virus, ya, Christ virus. Jadi itu sharing kita kali ini, dan biarlah video ini akan semakin menjadi referensi mungkin bagi teman-teman untuk bertukar informasi, dan apapun yang ingin ditanyakan ke kita, kami sangat membuka. Dengan situasi sementara ini yang terjadi di Amerika, national emergency selama 1 bulan sampai tanggal 3 April. 3 April, sebagaimana juga secara global, ya, secara global mereka menetapkan global emergency juga oleh WHO, ya, dan biarlah Indonesia juga dapat meniru model ini, ya, jangan semakin getting worse, tapi harus cepat untuk melakukan tindakan preventif. Ya. Ada penutup, Kak Calvin? Ya, mungkin lebih ke kita balik ke pribadi kita masing-masing, melihat jangan control yourself, ada self control yang ada dalam diri orang melalui Roh Kudus, Ya, lewat spirit itu bahwa orang ada pengendalian diri. Jadi jangan jadi sumber kepanikan. Ya, jangan jadi sumber kepanikan, tapi jadi sumber kedamaian. Ya. Awasi ucapan, awasi gelagat dan sebagainya. Karena kita pribadi dapat bilang mesti bersih begini. Ya. Orang-orang semakin Pay attention, aware, something a little bit, even a little bit. Itu bagian dari orang mengasihi. Iya. Mengasihi sesama, bahwa dengan orang pun aware dengan orang pediri, orang bisa pesan mengasihi sesama atau makna untuk mengasihi sesama itu semakin tersampaikan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ini dalam situasi yang menjangkiti. Ini jangkit dan dengan mudah transmitted to other people. So tetap berharap, ya, we put our hope in Jesus Christ, dan sebagaimana orang 2P konsep dan pusat tadi ialah di tengah-tengah coronavirus ini menyebar, orang harus menyebarkan Christ virus, berita Injil. Ini kesempatan dan tanggung jawab bagi kita sebagai orang yang percaya di masa-masa akhir zaman. Kerajaan Allah sudah dekat. Dia harus menjadi lebih besar. Jangan coronavirus yang orang hari-hari ya, bangun DP pagi. Headline bukan coronavirus, DP headline mesti Christ virus. Bangun pagi, corona ini Christ. Sama-sama C. Ya. Tapi beda. Jesus Christ itu is the Lord. Itu adalah Tuhan. Ya. Jadi itu kali ini, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like and subscribe and comment di bawah ini supaya kami akan terus
memberikan informasi dan memberikan pengetahuan atau apapun yang kami miliki, Membagikan pengalaman dari yang sudut membagikan pandang. dari sudut pandang kami berdasarkan kebenaran firman kebenaran Tuhan. firman Tuhan. Oke? Sama-sama belajar. See you Tuhan guys. memberkati semua.